dalam standar ilmiah, Gus Baha itu belum sampai ke sana. Jadi misalkan untuk membaca 1-2 kitab, kemudian difahami, kemudian dihafal, kemudian disampaikan ke masyarakat, itu oke. Tapi untuk sampai taraf kepada penelitian, standar keilmuan, kemudian metodologi ilmiah, nah Gus Baha itu belum ke sana. Dulu Kiai Imad itu ketika mengkritisi beberapa tokoh-tokoh Nusantara, tokoh-tokoh kiai yang masih menjadi Muhyiddin Habib ya, Ustadz Idrus Romli, Ustadz Lutfi Basori, kemudian ada Mbah Najih Maimun ya. Jadi levelnya hanya level pembaca. Levelnya itu hanya level membaca, mempercayai isinya, ya kan? Kemudian menghafalkannya, kemudian menyampaikan kepada masyarakat, ya berarti levelnya bukan level ar-rasikhuna fil ilm, bukan. Something it. Itu levelnya hanya pembaca. Dan Gus Baha hanya pada level ini. Jadi kalau hanya sekedar menghafal, ya burung beo pun bisa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gus Aziz Jazuli lagi-lagi mengomentari, membahas pernyataan Gus Baha perihal nasab Wali Songo itu. Kata Gus Aziz, level keilmuan Gus Baha itu baru pada ranking ahli membaca kitab, menghafal kitab, lalu menyampaikan ke ruang publik, ke tengah-tengah masyarakat. Namun belum pada level seorang peneliti sejati. Kalau memang Gus Baha pakar kitab nasab, seharusnya beliau sebelum menyampaikan ke ruang publik, teliti terlebih dahulu, adakan komparasi literatur tentang nasab Wali Songo dan Sadaba Alawi. Komentar Gus Aziz Jazuli yang lagi viral juga, yaitu katanya kalau cuma menghafal, artinya merekam, kemudian menyampaikan ke ruang publik menyangkut tentang informasi yang ada dalam literatur tersebut, burung beo pun juga bisa. Karena ketika burung beo itu kita ucapkan misalnya halo, dia juga mengatakan halo. Menurut hemat saya, ini sebuah komentar yang terlalu vulgar, pasti menimbulkan kontroversial dan mengundang reaksi dari penggemar Gus Baha dan kalangan muhibbin yang tidak suka dengan kelompoknya Kiai Imaduddin. Kita tahu Gus Aziz Jazuli ini menjadi bagian timnya dari Kiai Haji Imaduddin. Pemikirannya itu sama-sama tidak mengakui nasab Sadaba Alawi sebagai bagian dari dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Nah, selengkapnya teman-teman, mari kita simak komentar dari Gus Aziz Jazuli kepada Gus Baha. Mari kita simak dalam video berikut ini. Oke. Itu adalah huraian atau ceramahnya Gus Baha. Ceramahnya Gus Baha yang di masa lalu, di mana dalam kesempatan kali ini yang kita akan ulas itu adalah tulisannya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang mengkritisi Gus Baha, di mana kita yakin, ya kita yakini, kita percaya bagaimana keilmuan yang dimiliki oleh Gus Baha. Nah, hanya dalam standar ilmiah Gus Baha itu belum sampai ke sana. Jadi misalkan untuk membaca 1-2 kitab, kemudian difahami, kemudian dihafal, kemudian disampaikan ke masyarakat, itu oke. Tapi untuk sampai taraf kepada penelitian, standar keilmuan, kemudian metodologi ilmiah, nah Gus Baha itu belum ke sana. Belum ke sana. Karena seperti tadi yang disampaikan ya, bahwasanya pertama kali dzurriyyah Nabi Muhammad SAW yang sampai atau yang datang ke Yaman itu adalah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Kebenaran informasi tersebut kan perlu ditelusuri. Nah, yang saya dapatkan justru pertama kali dzurriyyah Nabi
yang datang ke Yaman itu bukanlah Ahmad Al-Muhajir. Justru Ahmad Al-Muhajir tidak ada sejarahnya. Pernah ke Hadramut, pernah singgah ke Hadramut ya, Kang Ratu Bagus. Kemudian justru yang ada itu adalah Al-Imam Al-Hadi Ilal Haq Yahya bin Husain bin Qasim bin Ibrahim Ar-Rassi, atau kebalik, Yahya bin Husain bin Ibrahim bin Qasim Ar-Rassi, atau kebalik itu nanti bisa telusuri ya. Oke. Jadi ya nggak sesuai, dan itu terkonfirmasi dalam kitab-kitab manapun, kitab-kitab apapun, bahkan seperti Ibnu Jarir At-Tabari itu menyebutkan Yahya bin Husain Ar-Rassi atau Imam Al-Hadi Ilal Haq. Itu juga dengan para sejarawan-sejarawan bahkan Yaman sekalipun, yaitu Syekh Al-Imam Ibnu Samurah Al-Ja'di menyebutkannya, Bahauddin Al-Janadi menyebutkannya, kemudian Ibnul Jazari menyebutkannya, bahkan Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i dalam kitabnya Mir'atul Jinan itu pun juga menyebutkannya, Yahya bin Husain Ar-Rassi atau Al-Imamul Hadi Ilal Haq. Nah, sementara Al-Muhajir sama sekali dalam kitab-kitab tadi yang saya sampaikan itu tidak disebutkan, tidak ada penyebutan sama sekali mengenai Al-Imamul Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa. Oke, kita lanjut saja ke tulisannya dan fokus ke sana ya. Ini artikel yang ditulis oleh Kiai Haji Imaduddin, diposting kemarin ya, tanggal 15 Februari. Sekarang tanggal 16, itu bisa diakses di RMI NU Banten. Judulnya diluruskan Gus Aziz Jazuli tentang nasabah alawi Gus Baha belum standar ilmiah. Ya belum standar ilmiah, belum. Ya. Kemudian di sini konten menarik dari channel saya maksudnya, tentang Gus Baha dan nasabah alawi. Dalam konten itu saya menertawakan dalam tanda kutip pengetahuan Gus Baha tentang ilmu sejarah dan nasab. Semua narasi yang diutarakan Gus Baha dalam sebuah ceramah tentang sejarah Hadramut dan nasab alawi tak ayal dibantai tanpa ampun oleh saya. Aduh, ini berlebihan lah Kiai Mat ya. Ya, tapi nggak boleh lah, boleh lah buat seru-seruan aja, nggak masalah. Berikutnya Gus Baha yang selama ini dikenal sebagai penceramah populer dan ahli baca kitab kuning itu seakan-akan terjebak ke dalam lembah maut kepalsuan nasabah alawi. Memang para ulama yang selama ini membela nasabah alawi terjerembab dalam labirin cipta sejarah yang dipabrikasi di abad 9 oleh kalangan internal Ba'lawi sendiri. Citra keulamaan mereka pun kemudian dipertaruhkan ketika ternyata apa yang mereka pahami itu hanya sejarah palsu yang mudah ditelusuri kepalsuannya. Yang dengan semua itu mereka kemudian terdegradasi dari citra sebagai ulama ilmiah ke hanya ulama level pembaca saja. Dan tentu kesimpulannya bahwa dulu Kiai Imat itu ketika mengkritisi beberapa tokoh-tokoh Nusantara, tokoh-tokoh kiai-kiai yang masih menjadi Muki bin Habib ya, Sadidus Romli, Ustadz Lutfi Basori, kemudian ada Mbah Najih Maimun ya. Jadi levelnya hanya level pembaca. Ketika saya menemukan sebuah kitab Al-Burqatul Musyiqah, fi dzikri libasil khirqah, karya dari Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Saya baca, saya pahami, saya hafalkan, saya sampaikan kepada masyarakat. Lalu apakah ini masuk dalam kategori seorang yang alim, ya, orang yang alim, orang yang berilmu, benar-benar kokoh keilmuannya? Atau kalau dalam redaksi Al-Quran itu ar-rasikhuna war-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang kokoh keilmuannya, kokoh dalam keilmuannya. Kalau levelnya itu hanya level membaca,
mempercayai isinya, ya kan? Kemudian menghafalkannya, kemudian menyampaikan kepada masyarakat, ya. Ya berarti levelnya bukan level ar-rasikhuna fil ilm, bukan. Something it. Itu levelnya hanya pembaca. Dan Gus Baha hanya pada level ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi ketika saya mendapati sebuah kitab, saya pahami, saya hafalkan, saya sampaikan kepada masyarakat, yaitu belum tentu informasi ini adalah sebuah informasi yang sudah diverifikasi kebenarannya. Ya artinya ketika ini terulang 1 kitab, 2 kitab, 3 kitab, 5 kitab, 100 kitab, tetapi sumbernya kepada kitab ini, nah maka itu sama saja hanya merupakan 1 kitab saja, karena yang lain hanya kopas saja begitu kan. Yang namanya juga level pembaca dan level pendengar. Apa yang ia baca ia yakini kebenarannya, apa yang ia dengar ia yakini kebenarannya. Nah tapi kalau seorang yang ar-rasikhuna fil ilm, ya orang yang kokoh dalam keilmuannya, maka ketika ada sebuah informasi dia dapatkan dalam sebuah kitab, kemudian kitab itu ternyata di copy paste oleh ulama-ulama yang berikutnya, nah maka dia telusuri apakah informasi ini benar. Misalkan Faqihil Muqaddam itu hidup pada pertengahan abad 7 Hijriah, meninggal pada abad 7 Hijriah atau 653 Hijriah. Dia disebut sebagai Al-Faqihil Muqaddam. Dia disebut sebagai Al-Ustadul A'zam. Dia disebut sebagai Imamun fi syari'ati wal haqiqah. Kemudian dia disebut sebagai Awaluman adkhalat tasawuf fi Hadramaut. Nah itu kan sebuah informasi nih. Nah ini kan sebuah informasi. Ya. Dan informasi ini ya perlu diverifikasi akan kebenarannya atau tidak. Nah jangan-jangan ini hanya sekedar informasi yang dibesar-besarkan, kemudian di copy paste oleh ulama-ulama berikutnya, disebarkan kemana-mana, lalu dipercaya begitu saja. Itu namanya bukan level peneliti. Gampanglah kepada ar-rasikhuna fil ilm, peneliti saja itu belum. Kenapa? Karena dia mempercayai apa yang dia baca dan selesai tanpa memverifikasi apakah yang dia baca itu adalah sebuah informasi yang valid atau tidak. Nah sehingga levelnya level pembaca. Jadi itu bukan an-nahdah al-ilmiyah, suatu kebangkitan keilmuan. Enggak. Gitu. Jadi kalau hafal, kalau hanya sekedar menghafal, ya, burung beo pun bisa. Ya, jangan burung beo. Apa namanya? Direkam aja pakai HP. Jadi lebih hebatan HP daripada hafalan manusia, hafalan kita begitu ya. Kalau hanya ilmu itu hanya dikatakan sebagai sebuah hafalan saja, gitu. Wah ya, nah burung beo kan bisa. Di sini ada nih burung beo. Assalamualaikum, gitu. Ada tamu, nah, kan bisa burung beo. Oke, kita lanjut ya. Jika kealiman dalam tradisi NU dilihat dari apakah ia dapat membaca kitab kuning dengan baik atau tidak, maka Gus Baha masuk dalam kategori itu. Tetapi dalam tradisi NU, kemampuan membaca kitab saja belum cukup untuk mengangkat level seorang ulama ke dalam derajat ulama ilmiah atau mujtahid. Atau tadi bahasa saya itu ulama yang masuk dalam kategori ar-rasikhuna fil ilm. Gitu. Belum. Yang penulis maksud dengan ulama ilmiah adalah ulama yang memiliki integritas ilmiah, yaitu sikap ilmiah yang dalam memahami dan menyimpulkan suatu masalah agama telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan sesuai dengan standar kebenaran ilmiah. Sehingga justru bukan begini konsepnya. Apa yang saya baca, saya percayai, bukan begitu. Ya, tetapi apa yang saya baca, saya mencurigai kebenarannya. Nah, jadi begitu harusnya kan? Apa yang saya baca itu saya mencurigai kebenaran dari hal ini. Misal, ya, sebagai satu contoh, saya membaca sebuah keterangan, misalkan dalam kitab Al-Madkhal ila Tarikhil Islami fi Syarqil Aqsa. Di sana dinyatakan bahwasanya
Para wali songo itu Balawi. Para wali songo itu adalah para habaib. Nah, ketika saya ini tidak memiliki apa namanya atau ya memiliki satu konsep, apa yang saya baca itu saya percayai, maka saya percaya saja. Kalau saya memiliki konsep apa yang saya baca itu saya percayai. Nah, tetapi kalau orang yang benar-benar alim itu, apa yang dia baca, dia justru mencurigai kebenaran dari yang dia baca. Nah, harusnya kan begitu. Gus Aziz Jazuli mengatakan, kalau cuma ilmu itu dikategorikan hanya hafalan saja, kemudian menyampaikan apa adanya, lalu mempercayai itu sebagai sebuah keyakinan mutlak yang tidak bisa kemudian diotak-atik, membaca satu kitab kemudian dipahami begitu apa adanya, tanpa melakukan semacam koreksi, meneliti, mengeksplorasi terhadap seluruh isi-isi kitab yang ada di tangan kita yang sedang dibaca, ditekuni, rujukannya kemana, ulama siapa yang dikutip, kemudian bagaimana dia merumuskan satu konsep-konsep dalam kitab tersebut. Kalau belum mencapai ini belum sampai pada standar ilmiah. Nah, oleh karena itu, Gus Baha dalam pandangan Gus Aziz Jazuli tentang pembahasan Nasab Wali Songo itu beliau belum sampai kepada level ulama yang ilmiah. Artinya belum sampai pada ulama yang benar-benar mau mengoreksi, mengkomparasi seluruh kitab-kitab tentang Nasab Wali Songo dan Sadaba Alawi, kemudian dihasilkan sebuah konsep pemahaman Gus Baha, kemudian disampaikan ke ruang publik. Nyatanya, menurut Gus Aziz Jazuli, Gus Baha itu baru membaca satu kitab, kemudian disampaikan begitu saja. Nah, silakan kalian nilai sendiri bagaimana pernyataan Gus Aziz Jazuli dengan pernyataan statement Gus Baha tentang Nasab Wali Songo dan Ba'alawi. Nah, itu saja teman-teman. Silakan tulis argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.